And she knows that I gotta be trusted. She's ready love. But the lights are lasting. She's ready love. And she knows that I gotta be trusted. She's ready love. Manajemen Persib pastikan insiden di Bangkok tak berdampak serius dan tim telah kembali ke Bandung. Manajemen Persib Bandung memastikan bahwa insiden yang terjadi saat perjalanan tim di Bangkok, Thailand, pada Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025, tidak menimbulkan dampak serius. Diketahui bus yang membawa tim Persib mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan di bagian kiri depan bus. Kepala Komunikasi PT Persib Bandung bermartabat, Adi Pratama, menyampaikan bahwa seluruh pemain dan ofisial dalam keadaan sehat dan aman. Usai menjalani pemusatan latihan di Thailand, tim telah kembali ke Bandung dengan selamat. Alhamdulillah, seluruh pemain dan ofisial dalam kondisi sehat dan aman, kata Adi dalam pernyataan resmi Persib, Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025. Saat ini, skuad Maung Bandung sedang menikmati masa istirahat setelah menjalani latihan intensif di luar negeri. Latihan rutin akan kembali digelar pada Selasa, tanggal 29 Juli tahun 2025, sebagai bagian dari persiapan menyambut musim baru kompetisi. Manajemen juga mengucapkan terima kasih kepada para bobotoh atas dukungan dan perhatian yang diberikan. Persib akan terus berjuang dan melangkah dengan penuh semangat untuk menghadirkan musim terbaik bagi kita semua, tutup Adi. Uji kekuatan tim, Persib Bandung tantang juara Liga Champions Asia 2014 di GBLA. Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menatap musim 2025-2026. Setelah menjalani pemusatan latihan selama 10 hari di Thailand, Pangeran Biru akan menguji kesiapan pasukannya dengan menghadapi klub papan atas Liga Australia, Western Sydney Wanderers FC. Rencananya, pertandingan uji coba internasional Persib itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025 mendatang. Pertandingan akan dirangkaikan dengan peluncuran tim, jersey baru, pengenalan sponsor dan beragam kesiapan Persib lain menghadapi musim kompetisi 2025-2026 dalam event bertajuk Pesta Biru. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan menjelaskan, pemilihan Western Sydney Wanderers FC atas dasar pertimbangan strategis. Menurutnya, klub yang bermarkas di Sydney ini merupakan lawan yang cocok untuk menguji kesiapan Persib berkompetisi, terutama di tingkat Asia. Western Sydney Wanderers FC bukan hanya klub papan atas di Australia, tetapi juga pernah menjadi juara Liga Champions Asia. Karena itu, kita tidak ragu untuk memilihnya sebagai lawan pada launching game Persib tahun ini, kata Aditya, dikutip dari website resmi tim. Western Sydney Wanderers FC merupakan juara A-League, kompetisi kasta tertinggi di Australia, pada tahun 2014. Di tahun yang sama, klub ini menasbihkan diri menjadi yang terbaik di Asia dengan menjuarai Liga Champions setelah pada pertandingan final yang dimainkan 2 leg mengalahkan Al Hilal dengan agregat 1-0. Pada musim terakhir, Western Sydney Wanderers FC menempati peringkat keempat A-League di bawah Auckland FC, Melbourne City, dan Western United FC. Salah satu pemain Western Sydney Wanderers FC, Brandon Borrello merupakan penyerang tim nasional Australia yang berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pemain berusia 29 tahun ini tampil saat Australia menundukkan timnas Indonesia 5-1 pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Allianz Sydney, tanggal 20 Maret tahun 2025 lalu. Perjuangan Persib meraih hat-trick juara tidak akan mudah musim ini.
Super League 2025/2026 akan dimulai 2 pekan lagi. Tim-tim peserta mempersiapkan diri dengan matang untuk meraih hasil terbaik di kasta tertinggi kompetisi sepak bola di Indonesia itu. Persib yang saat ini masih menjalani pemusatan latihan di Thailand juga terus mengasah kemampuan para pemainnya. Hal itu mengingat saat ini skuad Maung Bandung banyak mendatangkan pemain baru. Sebagai juara Liga 2 musim beruntun, target yang ingin dicapai di musim ini juga sangat realistis, di mana Persib bertekad menjadi klub pertama di Indonesia yang bisa meraih gelar juara 3 musim berturut-turut. Mantan pemain Persib yang juga pengamat sepak bola Yudi Guntara mengatakan, melihat kualitas individu pemain-pemain baru yang didatangkan untuk memperkuat Persib di musim ini memang tidak diragukan lagi. Mereka memiliki pengalaman, teknik, dan visi bermain yang diharapkan bisa mengangkat performa tim. Setelah ditinggalkan oleh semua pemain asingnya yang mengantarkan Persib juara di musim lalu, tentu tantangan yang dihadapi di musim ini akan semakin berat. Namun kita juga tentunya harus sadar, sepak bola bukan hanya soal nama besar, tapi juga adaptasi, kekompakan, dan konsistensi tetap menjadi kunci, kata Yudi saat dihubungi kemarin. Pria yang ikut mengantarkan Persib juara Liga Indonesia 1994/1995 itu menuturkan, ekspektasi bobotoh pastinya tinggi karena mereka ingin Persib bisa meraih gelar juara yang ketiga kalinya secara beruntun. Mereka ingin Persib bisa meraih kemenangan baik di kandang maupun tandang. Namun, yang perlu diingat kita harus realistis karena lawan-lawan yang akan menjadi lawan di Super League nanti tidak bisa dianggap enteng. Sama halnya seperti Persib, tim-tim lain juga sudah berbenah dan melakukan persiapan matang dan memiliki ambisi yang sama, yaitu ingin juara Super League. Semua peserta di Liga juga banyak mendatangkan pemain-pemain baru, yang diharapkan bisa memberikan kontribusi maksimal untuk timnya. Tapi sekarang Persib punya keuntungan, banyaknya pemain-pemain yang bisa di beberapa posisi membuat pelatih Bojan Hodak menjadi tidak terlalu sulit untuk merotasi pemain. Ini bisa efektif ketika bermain di liga domestik dan Asia nanti, ujarnya. Pekerjaan rumah yang menjadi tugas pelatih adalah bagaimana caranya membangun kekompakan tim semakin solid. Yang menjadi pertanyaan, apakah Persib akan tune in langsung di pertandingan pertama, kedua, atau ketiga nanti di Super League? Apakah akan meraih hasil positif? Belum tentu juga, karena sepak bola adalah tim. Saya berharap Persib bisa mengambil poin di 3 pertandingan awal, agar bisa membuat atau membangkitkan rasa percaya diri tim dan para pemain, ucap dia. Persib kembali ke Bandung usai TC, siap hadapi uji coba internasional. Program pemusatan latihan, TC, Persib di Thailand resmi berakhir pada Sabtu, 26/7. Selama kurang lebih 10 hari ditempa di negeri Gajah Putih, skuad Maung Bandung merasakan banyak manfaat, baik secara individu maupun kolektif. Gelandang senior Persib, Deddy Kusnandar, mengaku puas dengan hasil yang didapatkan selama menjalani TC tersebut. Menurut pemain yang akrab disapa Dado itu, momen bersama di Thailand menjadi waktu krusial untuk mempererat kekompakan tim, terlebih dengan kehadiran sejumlah wajah baru dalam skuad. Selama di sini, kita banyak menghabiskan waktu bersama, chemistry antar pemain mulai terbentuk, terutama dengan para pemain baru. Program TC ini sangat tepat, sesuai dengan target tim untuk persiapan menyambut musim baru, ujar Dado, pemilik nomor punggung 11 itu. Optimisme juga terlihat dari raut wajah sang pelatih, Bojan Hodak. Ia menilai para pemain menunjukkan perkembangan positif sepanjang TC, baik dari sisi permainan, adaptasi, maupun kondisi fisik. Seluruh elemen tim mengalami peningkatan signifikan. Secara keseluruhan, saya puas dengan hasil pemusatan latihan ini. Intensitas latihan dan kebersamaan di luar lapangan membuat chemistry pemain terbangun dengan baik. Adaptasi para pemain baru juga sangat cepat. Ini modal penting untuk menghadapi kompetisi ke depan, ungkap Hodak. Pelatih asal Kroasia itu juga menyoroti peningkatan fisik pemain sebagai hasil dari program latihan bertahap yang dijalankan tim pelatih. Menurutnya,
Tahap conditioning berjalan sesuai rencana dan mendapat respons positif dari seluruh pemain. Kami menaikkan intensitas latihan secara bertahap, dan hasilnya terlihat, para pemain merespons dengan baik, dan secara fisik mereka terus berkembang. Ini fase penting untuk membentuk fondasi kebugaran sebelum liga dimulai, sambung Hodak. Setelah menyelesaikan program di Thailand, skuad Persib kembali ke Bandung pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025. Mereka dijadwalkan langsung melanjutkan persiapan menghadapi laga uji coba internasional melawan klub asal Australia, Western Sydney Wanderers, yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Persib tantang raksasa Australia dan merilis jersey jelang musim baru. Persib Bandung kembali menggebrak persiapan pramusimnya dengan langkah yang penuh ambisi untuk menyambut Liga 1 musim 2025/2026. Usai menyelesaikan rangkaian pemusatan latihan intensif selama 10 hari di Thailand, skuad Maung Bandung langsung bersiap menjalani laga uji tanding yang tak main-main, menghadapi kekuatan dari Liga Australia, Western Sydney Wanderers FC. Laga internasional ini dijadwalkan berlangsung di markas kebanggaan Bobotoh, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Tak hanya menjadi ajang pemanasan skuad asuhan Bojan Hodak, pertandingan ini sekaligus dikemas dalam atmosfer penuh euforia bertajuk Pesta Biru. Dalam acara ini, Persib akan merilis komposisi tim terkini, memperkenalkan jersey edisi terbaru, menampilkan jajaran sponsor resmi, serta memperlihatkan kesiapan penuh mereka menatap kompetisi mendatang. Aditya Putra Herawan, selaku Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, membeberkan alasan dibalik pemilihan Western Sydney Wanderers FC sebagai partner tanding di laga ini. Ia menegaskan bahwa klub tersebut dipilih dengan pertimbangan matang demi mengukur kekuatan tim secara realistis jelang musim baru. Western Sydney Wanderers FC bukan hanya klub papan atas di Australia, tetapi juga pernah menjadi juara Liga Champions Asia. Karena itu, kita tidak ragu untuk memilihnya sebagai lawan pada launching game Persib tahun ini, kata Aditya dilansir laman Liga. Western Sydney Wanderers FC bukanlah nama baru dalam jagat sepak bola Asia. Pada musim 2014, mereka sukses menorehkan sejarah dengan merebut gelar juara A-League, kasta tertinggi sepak bola di Australia. Tak hanya itu, pada tahun yang sama, mereka juga tampil superior di pentas Asia dengan keluar sebagai kampiun Liga Champions Asia setelah mengalahkan wakil Arab Saudi, Al Hilal, dalam 2 leg final yang berakhir agregat 1-0. Performa klub asal Sydney ini juga cukup stabil di musim terakhir. Mereka berhasil finish di peringkat keempat A-League, tepat di bawah 3 tim papan atas lainnya, Auckland FC, Melbourne City, dan Western United FC. Menariknya, dalam skuad Western Sydney Wanderers FC saat ini terdapat nama Brandon Borrello, striker andalan timnas Australia yang tengah bersinar. Penyerang berusia 29 tahun tersebut menjadi bagian dari skuad negeri Kanguru yang sukses melangkah ke babak utama Piala Dunia 2026. Salah satu aksinya yang paling dikenang publik Indonesia adalah saat ia tampil gemilang kala Australia menekuk timnas Indonesia dengan skor telak 5-1 dalam laga kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Allianz, Sydney, pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Dengan deretan pemain kelas dunia dan pengalaman bertanding di level tertinggi, duel melawan Western Sydney Wanderers FC menjadi ajang yang sangat krusial bagi Persib untuk mematangkan strategi dan mengevaluasi kesiapan tim. Tak hanya sekadar laga persahabatan, pertandingan ini bisa jadi gambaran nyata sejauh mana kekuatan Persib jika nanti berkompetisi di level internasional. Seluruh mata pecinta sepak bola tanah air, terutama Bobotoh, tentu menantikan bagaimana padu padan pemain anyar dan strategi pelatih akan diuji dalam laga prestisius ini. Pesta Biru bukan sekadar seremoni,
tetapi juga deklarasi bahwa Persib siap menatap musim baru dengan penuh percaya diri dan target yang tinggi. Pasti Justin Hubner disebut bakal gabung Super League, Persib atau Bali United. Kabar mengejutkan dari lini pertahanan timnas Indonesia, Justin Quincy Hubner, dikabarkan akan segera melanjutkan karirnya di BRI Super League. Beberapa waktu lalu, Justin Hubner sempat menyatakan bahwa dirinya tidak akan bergabung dengan tim BRI Super League musim ini, karena masih berkarir di Eropa. Setelah rumor reda, justru kabar kembali menyeruak, Justin Hubner disebut bakal segera merapat dengan tim di BRI Super League. Rumor panas menyebutkan bahwa Persib Bandung serta Bali United berada di urutan terdepan dalam perburuan tanda tangannya. Beberapa waktu lalu, Justin Hubner sempat menyatakan bahwa dirinya tidak akan bergabung dengan tim BRI Super League musim ini, karena masih berkarir di Eropa. Setelah rumor reda, justru kabar kembali menyeruak, Justin Hubner disebut bakal segera merapat dengan tim di BRI Super League. Rumor panas menyebutkan bahwa Persib Bandung serta Bali United berada di urutan terdepan dalam perburuan tanda tangannya. Dengan status bebas transfer, proses perekrutannya diyakini akan berlangsung cepat, dan tinggal menunggu waktu hingga sang pemain resmi diumumkan. Kepindahan Justin ini tentu menjadi kabar positif, baik untuk klub yang mendapatkannya maupun bagi timnas Indonesia. Di tengah jadwal padat menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan persiapan jangka panjang menuju Piala Asia, pemain-pemain kunci seperti Justin sangat dibutuhkan untuk tampil reguler dan terus berada dalam performa terbaik. Kendati transfer ini juga membuat publik terbelah, karena menginginkan para pemain tim nasional Indonesia berkarir di luar negeri. Liga domestik akan memberikan ruang bagi Patrick Kluivert untuk memantau langsung perkembangan sang bek, tanpa harus mengandalkan laporan dari luar negeri, atau menunggu jendela FIFA. Selain itu, keputusan Justin pulang ke Indonesia juga menunjukkan bahwa Liga 1 kini mulai mendapatkan kepercayaan dari pemain diaspora yang sebelumnya berkarir di Eropa. Sebelumnya, nama-nama seperti Mark Klok, Jordi Amat, dan Stefano Lillipali sudah lebih dulu membuktikan bahwa bermain di Super League tetap bisa menjaga performa dan eksistensi di level timnas. Persaingan antara Persib Bandung dan Bali United dalam memperebutkan jasa Justin pun semakin memanaskan bursa transfer Liga 1. Kedua klub tersebut dikenal sebagai tim papan atas dengan infrastruktur dan finansial yang stabil, serta basis supporter yang luar biasa besar. Jika benar Justin berlabuh ke salah satu dari mereka, maka pertahanan klub tersebut dipastikan akan semakin kokoh, dan atmosfer Liga 1 pun akan semakin menarik untuk diikuti. Namun, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pihak Justin Hubner maupun klub manapun. Semuanya masih dalam tahap spekulasi, namun sinyal-sinyal kuat sudah terlihat. Beberapa akun media sosial klub mulai memberikan teaser misterius, yang diduga sebagai bagian dari promosi perekrutan pemain anyar. Apapun klub pilihannya nanti, kehadiran Justin di Super League akan memberi dampak besar, dari sisi kualitas permainan, daya tarik media, hingga semangat nasionalisme yang dibawanya. Ia bukan sekadar pemain asing pulang kampung, tapi simbol generasi baru sepak bola Indonesia yang berani ambil langkah besar demi perkembangan karir dan prestasi negeri sendiri. Persib Bandung dapat striker tajam, William Barros siap buktikan kelasnya di Super League. Persib Bandung sedang serius mempersiapkan diri menghadapi Liga 1 untuk musim 2025-2026. Salah satu perhatian utama mereka adalah pelatihan terpusat, TC, di Thailand, yang ternyata memberikan dampak signifikan bagi penyerang baru mereka, William Barros Pereira. Striker asal Brasil tersebut merasa senang dengan suasana latihan yang hangat dan penuh kebersamaan. Dengan pengalamannya di Liga Arab Saudi, William mengungkapkan bahwa TC kali ini sangat membantunya untuk beradaptasi dengan cepat bersama tim Maung Bandung. Latihan kami penuh dengan semangat, kami berkumpul setiap hari, saling mengenal,
dan ini membuat saya merasa lebih nyaman. Ini merupakan awal yang baik untuk musim yang baru, kata pemain dengan nomor punggung 94 tersebut. William juga mengungkapkan bahwa pertandingan uji coba internal selama TC sangat penting untuk meningkatkan kekompakan tim. TC ini berjalan sangat lancar. Saya percaya kami siap berjuang di musim ini, ujarnya dengan penuh keyakinan. Pengalaman kompetisi di Timur Tengah membuat kedatangan William menjadi nilai tambah yang berharga untuk serangan Persib. Dukungan penuh dari rekan-rekannya di Thailand semakin memperkuat keyakinannya untuk memberikan kontribusi terbaik. Para bobotoh tentunya sangat menanti penampilan striker tersebut di laga resmi pertamanya. Apakah William Barros akan menjadi mesin gol baru bagi Maung Bandung? Persib Bandung dominasi Liga 1, berkat tangan dingin Hodak. Bojan Hodak, pelatih berkebangsaan Kroasia, sekali lagi mengukir namanya dalam sejarah sepak bola Indonesia setelah sukses membawa Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1 secara back-to-back. Pencapaian monumental ini menegaskan dominasinya sebagai salah satu arsitek taktik paling berpengaruh di kancah persepakbolaan nasional. Hodak, yang lahir di Zagreb pada tanggal 4 Mei tahun 1971, resmi menukangi Pangeran Biru sejak tanggal 26 Juli tahun 2023, membuktikan tangan dinginnya dalam meramu strategi tim. Sebelum mengukir tinta emas bersama Persib, Hodak sempat menjajal peruntungannya di PSM Makassar pada tahun 2020. Meskipun periode tersebut terpaksa terhenti akibat pandemi COVID-19, pengalaman singkat itu tampaknya menjadi fondasi penting bagi adaptasinya di sepak bola tanah air. Dengan filosofi kepelatihan yang cenderung mengadopsi formasi bertahan 4-3-3 dan lisensi kepelatihan pro-kontinental yang dimilikinya, Bojan Hodak berhasil mengantarkan Persib Bandung menjuarai Liga 1 musim 2024-2025, sebuah prestasi yang layak dicatat. Keberhasilannya ini bukan hanya sekadar trofi, melainkan juga simbol kebangkitan dan konsistensi Persib di bawah kepemimpinannya yang visioner. Ciro Alvis janji tak akan selebrasi saat bobol gawang Persib Bandung. Pemain Malut United, Ciro Alvis, berjanji tak akan berselebrasi jika mencetak gol ke gawang Persib. Hal ini merupakan bentuk penghormatan Ciro Alvis kepada Persib dan bobotoh. Seperti yang diketahui, Ciro Alvis memiliki kenangan indah bersama Persib. Pemain asal Brasil itu tercatat berseragam Persib dari tahun 2022 hingga 2025. Ciro Alvis selalu membantu Persib meraih 2 gelar juara Super League. Rinciannya yakni Super League 2023/2024 dan Super League 2024/2025. Tentu saja tidak berselebrasi, aku menghormati bobotoh dan Persib, kata Ciro Alvis kepada awak media termasuk pada Kamis, tanggal 24 Juli tahun 2025. Meski begitu, Ciro Alvis tetap akan memberikan yang terbaik bagi Malut United. Pemain berusia 36 tahun itu menegaskan memasang target kemenangan jika lawan Persib. Tetapi sekarang aku bermain di Malut. Tentu saja aku berusaha sebaik mungkin karena aku bekerja di Malut. Malut adalah rumah baruku. Tetapi aku sangat menghormati bobotoh dan Persib. Tetapi aku berharap untuk menang. Pertandingan ini nanti tidak mudah. Ini pertandingan yang sangat sulit, ucap Ciro Alvis. Sementara itu, Ciro Alvis bukan satu-satunya mantan pemain Persib yang berlabuh ke Malut United. Persib Bandung makin tak sabar main di AFC dan Super League. Persib Bandung masih menjalani pemusatan latihan atau training center, TC, di Thailand sebagai persiapan menghadapi Super League 2025/2026. Kini, salah satu pemain anyar Persib Bandung, Julio Cesar, membawa kabar baik dari sesi TC tersebut. Diketahui, Persib Bandung menjalani program TC di NTFC Football Pitch, Bangkok, Thailand.
Ini menjadi agenda pramusim lanjutan Maung Bandung setelah mengikuti kompetisi Piala Presiden 2025. Dilansir dari website resmi Persib Bandung, Pangeran Biru akan melangsungkan TC di Thailand selama 11 hari, tercatat tanggal 17 sampai 27 Juli tahun 2025. Per Jumat, tanggal 25 Juli tahun 2025, hari ini, sesi TC Persib Bandung tinggal tersisa 2 hari lagi. Minggu depan, Persib Bandung sudah akan kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi kick-off perdana Super League 2025 per 2026. Kick-off perdana tersebut digelar pada tanggal 9 Agustus tahun 2025. Pada kick-off perdana tersebut, Persib Bandung yang merupakan juara Liga 1 2024 per 2025 akan berhadapan dengan PS Semen Padang di Gelora Bandung Lautan Api. Chemistry tersebut tak hanya dalam permainan, tetapi juga kekompakan di luar lapangan. Ini momen TC yang luar biasa bersama rekan-rekan satu tim. Buka Julio Cesar dilansir laman Persib, Jumat, tanggal 25 Juli tahun 2025. Setiap harinya kami semakin lebih baik, di dalam maupun luar lapangan, sambung pemain asal Brasil. Setiap hari kami membangun kekompakan bersama selama berada di Thailand, ungkapnya. Kekompakan pemain Persib membuat Julio Cesar bersemangat melakoni musim 2025 per 2026. Persib tidak hanya akan melakoni kompetisi Super League 2025 per 2026 saja, namun juga berpotensi tampil pada turnamen AFC Champions League 2 andai lolos fase playoff melawan Manila Tiger FC, tanggal 18 Agustus tahun 2025 mendatang. Saya sangat tidak sabar lagi untuk segera bermain di kompetisi, dan juga saya percaya tim ini akan berkiprah lebih baik lagi di ajang AFC, pungkas Julio Cesar. Persib memang merombak mayoritas pemain untuk musim 2025 per 2026. Termasuk Julio Cesar, tim kecintaan Kota Kembang mendatangkan total 12 pemain, yaitu Patricio Matricardi, Franz Putros, Sadil Ramdhani, Berginho, Luciano Guaicochea, Alveandra Dewangga, Ramon Tang, Hamra Hehanusa, Adam Perzibek, Ihwan Tanamal, Uli Liam, dan William Marsilio. Sadil Ramdhani mulai pulih, Zulkifli alami cedera engkel. Kondisi skuad Persib Bandung perlahan menunjukkan perkembangan positif jelang berakhirnya pemusatan latihan di Thailand pada 17 sampai 27 Juli tahun 2025. Dokter tim Persib, Wira Prasetya mengabarkan kondisi pasukan Bojan Hodak mayoritas dalam kondisi baik sejak menjalani pemusatan latihan di Thailand. Hanya 1-2 pemain yang sempat mengalami gangguan ringan akibat proses adaptasi terhadap lingkungan baru. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah kembali normal dan sehat, ujar Wira Prasetya saat dihubungi Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025. Hanya saja ada beberapa pemain yang sempat mengalami cedera ringan. Walau demikian, saat ini sudah ada kemajuan yang signifikan seperti Rezaldi Hehanusa yang sempat mengalami masalah pada otot paha, kini kondisinya sudah membaik. Rezaldi sudah menunjukkan progres positif. Cederanya ringan dan sekarang sudah jauh lebih baik, jelas Wira Prasetya. Kabar menggembirakan juga datang dari Sadil Ramdhani. Pemain sayap anyar Persib tersebut sempat mengalami cedera saat berada di Bandung, namun kini sudah menjalani latihan kembali. Ya, untuk Sadil sudah pulih, sudah mulai berlari di tepi lapangan dan menjalani sesi penguatan. Dalam waktu dekat dia sudah bisa kembali berlatih secara penuh, kata Wira. Namun, untuk Zulkifli Lukmansyah diakui Wira masih mengalami sedikit masalah pada engkel yang terkilir. Meski sudah mendapat penanganan awal dan tidak lagi merasakan keluhan, tim medis akan melakukan evaluasi lanjutan saat kembali ke Bandung. Untuk Zulkifli, kami akan follow up lebih lanjut. Sudah ditangani dan sekarang tidak ada keluhan. Tapi tetap akan kami evaluasi lagi nanti, ucap Wira sambil mengakhiri.
Maung Bandung rencananya akan kembali ke tanah air pada Minggu, tanggal 27 Juli tahun 2025, dari Thailand, dan akan kembali menjalani sesi latihan pada Selasa, tanggal 29 Juli tahun 2025, untuk mematangkan persiapan melakoni BRI Super League 2025 dan AFC Champions League 2 2025. She knows